Ini kayaknya kalau ada orang tua satu aja ya, setiap yang nanya gini, bayar saya 1.000, sekarang saya kayaknya udah bisa beli hotel tingkat 20 deh dok ya. Ini adalah salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain orang tua, saya mau dong dok vitamin penambah nafsu makan. Saya akan selalu jawab, kalau memang ada yang terbukti secara ilmiah, percayalah saya nggak akan capek-capek sekolah, saya nggak akan capek-capek baca jurnal dan lainnya, saya akan jadi orang pertama yang jualan. Orang pertama yang nomor satu yang terdepan yang jualan. Sayangnya secara evidence-based medicine tidak ada suplementasi atau vitamin atau obat penambah nafsu makan. Jika ada bayi atau anak yang sulit sekali makan, pasti, sekali lagi, pasti ada penyebabnya. Entah itu karena aturan makan yang tidak diikuti secara konsisten atau kondisi medis lain. Jangan-jangan ternyata anaknya tuberkulosis nggak ketahuan. Mau dikasih vitamin apapun, kalau tuberkulosisnya tidak diatasi, tidak diobati, ya tetap akan susah makan. Jangan-jangan karena ada masalah oromotor. Mau dikasih vitamin sampai 1 tahun misalnya ya, kalau dia ada masalah oromotor, kesulitan untuk mengunyah, kesulitan untuk menelan, nggak akan juga menambah nafsu makannya. Sekali lagi, harus dicari tahu kalau ada yang susah makan penyebabnya apa. Kalau kita sudah tahu apa penyebabnya, baru bisa kita intervensi atau kita atasi. Oke dok, yang pasti yang harus yang utama adalah dicari penyebabnya dulu ya dok. Kenapa anaknya susah makan? Proses pengolahan dok. Oke. Pada prinsipnya adalah pada saat memasak jangan sampai overcook, jangan sampai terlalu matang, sampai kalau sayur misalnya sampai layu, contohnya ya, tapi pastikan matang benar. Jadi jangan mentah juga atau setengah matang, karena ini rentan terkena kontaminasi bakteri yang akhirnya tidak sesuai dengan strategi aman dan higienis menurut WHO. Kemudian banyak nih orang tua yang bertanya, katanya mengukus lebih baik ya dok, kalau gitu dikasih kukus-kukusan aja ya dok, nggak usah dikasih goreng, nggak usah dikasih rebus dan lain sebagainya. Kalau terkait zat gizi yang terkandung tidak rusak, sebetulnya proses memasak ada banyak ya, memanggang bisa, memasak bisa, menggoreng bisa, menumis dan lain sebagainya. Ingat, tujuan MPASI bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi juga melatih kemampuan makan supaya dia bisa menerima berbagai jenis makanan sama seperti orang tuanya di usia 1 tahun ke atas. Jadi kalau kita setiap hari makan yang kukus-kukus aja ya, lama-lama GTM bingung juga nanti. Kalau setiap hari kita dikasih makan yang rebus-rebusan aja, GTM bingung lagi nanti. Yang penting adalah jangan terlalu berlebihan. Semua boleh dicoba selama zat gizinya memang sudah kita pastikan sesuai dengan kebutuhan nutrisi bayi. Pertanyaan tentang soal feeding rules dok, 2-30-2, jadi 2 jam sebelum makan tidak menyusu dan makan apapun, makan 30 menit dan 2 jam setelah makan tidak disusui. Saya lihat di IDAI belum ada rekomendasi ini, mungkin dok, apakah feeding rules 2-32 ini aturan terbaru? Dan lalu diagnosis small eater, picky eater ini apa perlu dirujuk ke dokter anak atau ke subspesialis anak tertentu dok? Terima kasih dok. Baik. Terima kasih untuk Dokter Gita. Sebetulnya ini juga sudah beberapa kali saya klarifikasi lewat akun sosial media saya, karena yang nanya banyak banget. Memang betul, IDAI tidak pernah, sekali lagi, IDAI tidak pernah merekomendasikan feeding rules 2-32. Saya nggak tahu asalnya dari mana, saya nggak tahu siapa yang pertama kali membuat aturan 2-32 ini, tapi ini tidak sesuai dengan aturan makan yang selama ini dikenal di IDAI. Jadi, feeding rules atau aturan makan memang meminta bahwa anak jadwal makannya teratur, kemudian juga di durasi makan dibatasi selama 30 menit ya, tapi bukan berarti harus 2 jam. Ingat bahwa kapasitas lambung anak pasti akan berbeda-beda ya, kapasitas lambung anak yang baru 6 bulan tentu akan berbeda dengan yang usianya 3 tahun contohnya. Yang mana kapasitas lambung ini akan mempengaruhi durasi pengosongan lambung yang akan mempengaruhi juga kapan anak atau bayi lapar dan kenyang. Jadi ada waktu bayi nih di bawah 6 bulan setiap jam lapar karena kapasitas lambungnya kecil. Semakin bertambah usia 2 jam kemudian dia akan lapar. Semakin bertambah usia lagi bisa juga 3 jam dia baru lapar. Dari 3 jam bisa juga 3,5 jam.
bisa juga 4 jam. Di jurnal atau di literatur yang menjadi sumber referensi dari IDAI menerapkan aturan makan itu bahkan dikatakan bukan 2 jam tapi 3 sampai 4 jam. Ini untuk di usia 1 tahun ke atas. 1 tahun ke bawah mungkin karena kapasitas lambungnya lebih kecil, oke lah 2 jam ya. Tapi belum tentu harus 2 jam. Makanya ikutilah sinyal lapar dan kenyang dari bayi. Kemudian 2 jam setelah makan tidak disusui, ini juga adalah salah satu kesalah kaprahan yang kemudian jadi di kemana-mana gitu ya. Saya nggak tahu nih asalnya dari mana. Yang pasti memang IDAI tidak pernah merekomendasikan 232. Yang direkomendasikan adalah aturan makan yang dirujuk dari literatur berdasarkan jurnal namanya Bonin tahun 2006. Jurnal tersebut sebetulnya menerapkan aturan makan ini untuk anak di atas 1 tahun, tapi sebetulnya dengan sedikit modifikasi bisa diterapkan mulai dari MPASI, yaitu mulai dari 6 bulan. Untuk diagnosis small eater, picky eater, ini sebetulnya bisa ke dokter anak umum, ke dokter spesialis anak biasa ya, tapi jika dokter anaknya kesulitan, bisa dirujuk ke dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Semoga menjawab pertanyaannya Dokter Gita.